Pernah dengar pepatah stoik yang bilang it's not the things that upset us, but our judgment about them. Atau yang artinya, kebahagiaan bukan karena hal di luar kita, tapi karena bagaimana kita menggapainya. Sekilas terdengar seperti ajaran Kristen kan? Tapi apakah stoik dan kekristenan benar-benar sejalan? Yuk mari kita bedah. Pertama, apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filosofi Yunani kuno yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Intinya, hidup itu penuh dengan penderitaan, dan kita harus belajar menerima kenyataan tanpa emosi yang berlebihan. Tujuan stoik adalah mencapai ketenangan batin atau ataraksia, dengan mengendalikan hal yang bisa kita kontrol dan melepas yang tidak kita bisa. Bagi mereka, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Harta, kesehatan, bahkan keluarga, semua itu adalah indifference. Artinya, bisa dipakai, tapi jangan di-cut di dalam hidup kita. Kedua, ajaran kekristenan. Kekristenan juga tidak anti penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Rasul Paulus, salah satu tokoh besar perjanjian baru, menulis dari dalam penjara, Filipi 4 ayat 11, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Kedengarannya stoik banget ya. Tapi di balik itu, ada perbedaan besar antara kekristenan dan stoik, yaitu sumber kekuatan dan tujuan hidup. Ketiga, persamaan dan perbedaan. Persamaan, sama-sama mengajarkan pengendalian diri. Sama-sama menganggap penderitaan bukan akhir dari segalanya. Sama-sama mengajak manusia hidup bijak dan sadar akan kematian. Memento mori. Perbedaan. Sumber kekuatan stoik yaitu dirinya sendiri, logika, disiplin, dan latihan batin. Sumber kekuatan kekristenan adalah Allah, kasih karunia, Roh Kudus, dan iman. Tujuan hidup stoik, hidup bijak, tenang, bebas dari gangguan emosi. Tujuan hidup Kristen, hidup dalam kasih, relasi dengan Allah, dan kemuliaan kekal. Pandangan tentang emosi dari stoik yaitu emosi adalah gangguan, harus diredam. Pandangan tentang emosi kekristenan adalah bagian dari ciptaan Tuhan, harus diarahkan, bukan ditindas. Bahkan Yesus sendiri pernah menangis, marah, dan bersedih. Harapan kekal stoik adalah tidak punya konsep keselamatan abadi. Sementara kekristenan, hidup kekal di dalam Kristus, pengharapan akan kebangkitan, dan langit baru bumi baru. Stoik bisa membantu kita berpikir jernih dan menghadapi hidup dengan lebih tenang. Tapi hanya kekristenan yang memberi harapan sejati. Karena bukan cuma soal ketenangan batin, tapi soal hubungan dengan Tuhan yang hidup. Stoik berkata, terimalah hidup apa adanya. Sementara Injil berkata, Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk kebaikanmu, termasuk penderitaanmu. Gimana menurutmu? Pernah coba praktik hidup stoik? Stoikisme memang mengajarkan kita untuk berdamai dengan kenyataan. Tetapi kekristenan membawa kita lebih jauh, yaitu berdamai dengan pencipta kenyataan. Kalau kamu selama ini mencari ketenangan, makna hidup, dan cara menghadapi penderitaan, yang kamu butuhkan adalah pribadi yang memegang hidupmu, yang mengasihimu tanpa syarat, dan yang sanggup memberi damai sejahtera di tengah badai. Namanya adalah Yesus. Dia bukan sekedar guru moral atau filsuf. Dia adalah Tuhan yang rela mati menderita demi kita dan bangkit supaya kita punya hidup yang baru. Kalau hari ini kamu merasa lelah, kosong, atau sedang bertanya-tanya tentang tujuan hidupmu, Tuhan Yesus memanggilmu. Datanglah kepadanya. Dia tidak menuntut kekuatanmu,
Dia menawarkan kasih karunia-Nya. Percayalah kepadanya, ikutilah Dia, dan kamu akan menemukan damai yang tidak bisa diberikan dunia ini. Kalau kamu diberkati dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.